Muslim kadang-kadang ada muslim yang tidak malu untuk bekerja sama dengan tukang sihir, atau juga ada muslim yang dia pelaku sihir, tukang sihir tapi ngaku muslim. Ada saja itu, aneh tapi nyata. Karena sebenarnya tukang sihir itu kafir, tauhid bahkan. Jangankan tukang sihirnya, orang yang ridho dengan sihir bisa kafir, apalagi tukang sihir. Udah jelas gembongnya kekafiran itu. Para dukun yang bermain sihir itu adalah tokohnya kekafiran. Dan mereka tidak berhenti untuk menimpakan mudarat kepada sebagian manusia, termasuk orang-orang Islam. Maka sebagai seorang muslim kita perlu membentengi diri dari sihir dan ain. Kalau sihir ini biasanya adalah orang-orang yang memang sengaja ingin menimpakan mudarat kepada orang lain dengan bantuan setan. Adapun ain itu ada dua kemungkinan, bisa sengaja, bisa nggak sengaja. Artinya sengaja ingin memberi mudarat, bisa juga nggak sengaja memberi mudarat. Ain itu artinya mata. Dia adalah mudarat berupa penyakit atau yang lainnya yang disebabkan oleh pandangan mata. Dan pandangan mata ini ada dua. Ada mata yang hasad atau orangnya hasud, dengki, tidak suka orang lain mendapatkan nikmat. Atau sekedar yang kedua ini yang saya katakan nggak sengaja, yaitu mata yang takjub, heran, terpukau, tanpa menyebut nama Allah, tanpa disadari bisa mencelakakan sesuatu yang diherani, baik itu orang maupun barang. Barang pun bisa rusak gara-gara dilihat oleh orang yang heran. Maka inilah pentingnya kita mengetahui bagaimana caranya membentengi diri dari sihir dan ain. Dan ini sangat penting. Kalau ada yang merasa tidak penting bagi dirinya, ini penting buat saudara kita yang lain. Antum bisa membantu saudara lain yang mungkin terancam sihir atau bahkan sudah terkena sihir, juga bisa diupayakan untuk diperbaiki dengan apa yang kita akan pelajari di kitab ini insyaallah. Langsung saja kita baca kitab tulisan Syekh Abdul Razak Ibni Abdul Muhsin Al-Badr, yang masih penulis yang sama dengan kitab yang sebelumnya, hafidhahumallahu ta'ala. Asyaratu asbabin lil wiqayah minas sihri wal aini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah, muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi wa khalilihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, adapun selanjutnya, fa inna hadhil hayah ad-dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini, daru imtihanin wabtila'in, adalah negeri ujian dan cobaan. Jadi dunia ini adalah negeri apa? Ujian dan cobaan. Ini harus dipahami. Karena tidak sedikit orang yang tidak memahami ini. Ada orang yang mengira hidup cuma sekali ya dimanfaatkan. Jadi dikiranya dunia ini negeri untuk menikmati kehidupan. Ini salah besar. Salah cara memandang kehidupan. Dunia ini bukan negeri untuk dinikmati, bukan. Ini negeri ujian untuk dihadapi dengan benar. Ini negeri ujian yang harus diselesaikan ujian itu dengan baik. Kalau kita selesai ujian dan menyelesaikannya dengan baik, berhasil, sukses menghadapi ujian dunia, baru kita memetik hasil nanti di akhirat. Jadi memetik hasil itu di akhirat, bukan sekarang, ya. Ada orang yang di usia dewasa atau bahkan usia tuanya dia kaya raya, sukses gitu kan. Orang-orang bilang ini saatnya memanen apa yang kamu sudah jerih payah di masa lalu. Ini cara pandang begitu, banyak orang mengira begitu. Baik orang yang memandang atau dia sendiri merasa begitu. Ya,
ini kan saya juga dulu susah payah, sekaranglah saatnya saya panen. Ini salah besar, jangan sampai merasa begitu ya. Perasaan begitu tuh udah gagal sebenarnya. Karena tidak sedikit juga yang orang itu bersusah payah beribadah ternyata ingin dipetik hasilnya di dunia juga. Ini gagal total yang seperti itu. Di akhirat bisa menjadi tidak punya apa-apa atau bahkan minus. Ya, gagal karena pahala yang harus dipetik di akhirat dia ingin segera dipetik di dunia. Akhirnya apa? Bukan di akhirat nol tapi malah minus, malah menjadi dosa. Kenapa? Setiap amal akhirat yang ditujukan untuk mendapatkan dunia itu menjadi apa? Syirik. Bagian dari syirik asghar. Bahkan kalau dominan bisa menjadi akbar. Nah, ini hal yang perlu digarisbawahi ya. Hidup ini adalah ujian, jangan untuk dipetik hasil di sini, jangan untuk menikmati dunia. Dunia itu selalu kita diuji sampai kapan? Sampai mati. Nanti selepas mati baru kita memetik hasil. Ada yang memetik hasil berupa gagal ujian, ada sukses ujian. Wa ma min abdin fi hadil hayah, dan tidak ada seorang hamba pun dalam kehidupan ini illa wa mubtalan, kecuali dia diuji. Semua diuji, semuanya, Rasul pun diuji. Bahkan Rasul pernah mengatakan, aku ujian untuk kalian dan kalian ujian untukku. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang pun ujian. Jadi ujian itu banyak hal ujian. Syariat ini ujian, takdir juga ujian, manusia ujian, semuanya ujian. Jadi kita diuji bagaimana menghadapi semua ujian itu. Jadi semuanya ujian. Dan bagi orang yang faham dalam menyikapi ujian itu, dia akan menjadikan ujian itu sebagai apa? Ladang amal. Setiap yang dihadapi adalah ladang amal, dijadikan investasi untuk memetik hasil di akhirat semuanya. Apapun bentuk ujian itu, dia cuma ingin mencari pahala dalam setiap episode kehidupannya. Setiap detik waktu yang berjalan yang dia lalui, dia hanya ingin memetik hasil berupa apa? Pahala di sisi Allah. Itu orang yang berhasil. Adapun orang yang tidak menyadari itu tentu tidak akan bisa berhasil. Fayub talataratan, maka kadang-kadang diuji birrohoi wan na'mah wan ni'mah. Kadang-kadang diuji dengan kelapangan dan nikmat. Hidup yang indah, hidup yang nikmat. Kenikmatan ini bisa berupa kesehatan, bisa berupa kekayaan, bisa berupa popularitas, kedudukan, dan lain sebagainya yang orang itu suka. Ini ujian sebenarnya, ini bukan hasil. Nah itu yang saya katakan tadi di awal. Jangan merasa itu hasil, bukan, itu ujian. Jangan dibanggakan dulu. Ada orang merasa berarti saya disayangi Allah. Itu perasaan orang kafir dulu. Ketika diberi kekayaan di dunia banyak seperti Qarun, merasa disayangi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu diuji, bukan disayangi. Wa yubtala taratan ukhra bisyiddati wan nikmati. Kadang-kadang di kali yang lain, di waktu yang lain diuji dengan apa? Kesempitan dan kesulitan. Bencana, musibah, petaka berupa sakit, kemiskinan, disakiti orang dan lain sebagainya. Fahuwa urdatun lil bala'i fi hadainil babaini. Maka dia terpapar untuk diuji pada dua pintu ini semuanya, baik pintu nikmat maupun nikmat. Nikmah pakai ain atau nikmah pakai qaf, itu kata berlawanan. Nikmat dan petaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mencicipi kematian, menenggak kematian. Jadi semua kita akan minum satu gelas. Tidak bisa tidak. Gelas itu kalau kita minum matilah kita. Itulah gelas kematian. Kita akan mencicipi semua itu. Dha'iqatul maut, kita akan mencicipi kematian. Kemudian apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sebelum mati kami uji kalian
dengan kebaikan dan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Ujian, fitnah juga bermakna ujian. Jadi ujian itu bisa keburukan, bisa kebaikan. Kebanyakan orang merasa diuji kalau diberi apa? Keburukan. Kalau diberi nikmat merasa udah dapat hasil, padahal itu ujian juga. Ini yang salah dalam memandang kehidupan. Kemudian kalau sudah ujian apa yang terjadi? Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Inilah kehidupan. Inilah hakikat kehidupan. Kita itu cuma kembali kepada Allah. Harus selalu ingat itu. Makanya kalau ada orang meninggal kita bilang wa ilaihi raji'un. Terakhirnya gitu. Dan kepadanya kembali. Jadi biar kita sadar kita juga mau kembali, nggak cuma dia, nggak cuma mereka. Kita juga mau kembali. Tsumma ilallahi subhanahu wa ta'ala al-marji' wal ma'ab. Baru kemudian kepada Allah lah tempat kembali dan tempat kembali sama maaf. Tempat akhir menuju Allah subhanahu wa ta'ala untuk disidang, kemudian diputuskan oleh Allah apakah bahagia atau celaka. Itulah kehidupan hakiki. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Adapun sekarang ini masih dalam ujian, masih dalam permainan kita. Ya, ujian kan seperti permainan. Yang namanya permainan ada menang, ada kalah. Ujian juga begitu. Ada menang, ada kalah, ada sukses, ada gagal. Inilah kehidupan kita sekarang. Jadi jangan melihat sekarang ada menang kalah, belum. Menang kalah itu nanti di akhirat. Menang kalah nanti setelah kiamat kita baru tahu siapa para pemenang dan siapa para pecundang. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menang. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 31, liyajziyal ladina asa'u bima amilu, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat keburukan dengan apa yang mereka lakukan. Ini yang namanya pembalasan itu setimpal. Kalau berupa apa? Keburukan. Wa yajziyal ladina ahsanu bil husna, dan Allah membalas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan bil husna, dengan yang lebih baik, dengan yang terbaik. Nah, ini enggak setimpal. Jadi kalau Allah membalas kebaikan tidak setimpal, tapi apa? Melebihi. Fadl namanya, keutamaan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan antara keburukan dan kebaikan. Kalau keburukan itu adil, keadilan, setimpal, bahkan dikurangi oleh Allah. Banyak kesalahan yang dimaafkan oleh Allah. Wa ya'fu an katsir, kata Allah. Dan Allah memaafkan, sudah banyak memaafkan. Yang dibalas oleh Allah enggak semua. Kemudian apa? Kalau kebaikan dibalas dengan berlipat ganda, fadl. Fa'amal mu'min, adapun orang yang beriman, fahuwa min khairin ila khairin. Mukmin itu hanya berpindah dari kebaikan kepada kebaikan. Itulah seri kehidupan mukmin. Jadi hidup ini seperti silsilah, ya, seperti sesuatu yang berseri, episode yang terus berganti. Dan mukmin episodenya itu apa? Dari kebaikan kepada kebaikan, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari hanya kebaikan kepada kebaikan. Itu mukmin. Indah sekali kehidupan mukmin, dan tidak ada yang bisa kecuali orang yang beriman. Fi jami'i ibtilaatihi, dalam seluruh ujiannya. Ujian kan cuma dua, baik sama buruk. Maka ujian dua itu pun bagi mukmin adalah kebaikan semuanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban lil mu'min, ajaib bagi seorang mukmin, la yaqdillahu lahu syai'an illa kana khairan lahu. Karena apa? Tidaklah Allah memutuskan baginya sesuatu pun kecuali itu adalah kebaikan baginya. Bagi mukmin enggak ada yang jelek. Semua kebaikan bagi mukmin. Apapun bentuk ujian itu. Diuji miskin, baik buat mukmin. Diberi kekayaan, baik sekali buat mukmin. Diuji ganteng, baik. Enggak ganteng juga baik, semua baik. Bagi mukmin enggak ada yang menyedihkan, enggak ada. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
tidak takut dan tidak sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang beriman dan bertakwa. Jadi bagi orang beriman tuh nggak ada yang menyedihkan. Bagi orang yang beriman nggak ada yang menakutkan. Karena orang beriman itu selalu baik dan kebaikan, dalam kebaikan. Orang beriman itu orang yang selalu bahagia dunia, kemudian alam barzakh, kemudian di mahsyar, kemudian sampai ke akhirat di surga. Itu semuanya kebaikan. Mukmin itu hanya melewati tahapan-tahapan kebaikan semuanya. Hidupnya selalu indah. Maka jadilah orang beriman. Kalau enggak antum rugi. Kita semuanya rugi. Kalau hidup gagal beriman tuh ruginya luar biasa. Antum punya duit sebesar apapun kalau enggak beriman enggak ada gunanya. Kedudukan setinggi apapun kalau enggak beriman enggak ada artinya. Pokoknya bandingkan dengan seluruh dunia seisinya, enggak ada gunanya dunia seisinya kalau tidak beriman. Tapi kalau Anda bisa beriman dan dijaga iman itu sampai mati menghadap Allah Ta'ala membawa iman, itulah orang yang bahagia. Apalagi imannya sempurna, itu yang paling bahagia. Maka keimanan bertingkat-tingkat. Kita hanya berusaha dan terus berusaha, jangan berhenti untuk berusaha, jangan bosan. Karena hasil belum kita raih sampai kita berhasil, sampai kita sukses dunia akhirat. Kemudian telah tetap dalam Sahih Muslim dari hadis Suhaib ibni Sinan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, ajaib perkara mukmin, inna amrahu kullahu khair, karena urusannya semuanya adalah baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak diberikan kepada seorang pun kecuali mukmin." Tidak diberikan untuk seorang pun kecuali mukmin. In asobathu sarra syakara, kalau ditimpa kebaikan dia bersyukur. Bersyukur berarti menggunakan kebaikan itu untuk taat kepada Allah. Itu mukmin. Fakana khairan lah, dan itu bagus buat dia. Yang bagus mana? Kebaikannya atau syukurnya? Dua-duanya. Tapi sejatinya syukurnya itu. Karena kebaikan tanpa syukur jelek. Orang punya nikmat banyak tapi nggak disyukuri, jelek itu. Itu musibah di akhirat nanti. Di dunia masih dirasakan nikmat. Orang bersenang-senang dengan kenikmatan itu, dan ini kebanyakan manusia. Asal punya duit hura-hura, senang-senang, makan-makan, jalan-jalan. Itu manusia mencari kegembiraan, bukan mencari kebahagiaan. Tapi karena duitnya tidak disyukuri, berakibat apa? Adab, inna adabi lasyadid. Adab Allah menunggu di akhirat, bukan sekarang. Tapi ada sebagian yang diadab sekarang, itu berarti Allah masih cinta sama dia. Karena dengan diadab artinya Allah menegur biar dia sadar. Masih nggak sadar juga, ya udah dibiarin sesat sekalian sampai neraka. Sadar di neraka nggak ada gunanya. Itu kebanyakan makhluk manusia. Kebanyakan sadarnya sudah di neraka, naudzubillah min dzalik. Kemudian in asobathu dharra, kalau dia ditimpa keburukan, sabaro, dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Jadi nggak ada yang jelek bagi mukmin. Bagi orang yang tidak beriman, diberi nikmat aja jelek karena nggak bersyukur. Apalagi diberi musibah, lebih jelek lagi karena dia nggak bersabar. Jadi kehidupan orang yang tidak beriman dari kejelekan kepada kejelekan terus sampai yang paling jelek masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Bahkan abadi di sana, hidup kekal tanpa kenikmatan sedikit pun. Naudzubillah min dzalik. Fal mu'min al muwaffaq, maka mukmin yang mendapatkan taufik. Ini agar kita sadar bahwa kita beriman semua karena taufik dari Allah Ta'ala, bukan karena keahlian kita atau orang tua kita. Mukmin yang diberi taufik oleh Allah, yaduru amruhu bainar halaini, berputar urusannya di antara dua keadaan. Apabila diuji oleh Allah dengan syiddah wal usr, kesempitan dan kesulitan, seperti penyakit dan kemiskinan, sabaro, dia bersabar, fafaza bi thawabi sabirin, akhirnya dia menang dengan apa? Pahala orang-orang yang bersabar. Wa nibtalahu Allahu azza wa jalla birrakhai wal yusri,
Kalau diuji oleh Allah dengan kelapangan dan kemudahan seperti kesehatan, kesejahteraan dan kecukupan, syakara, dia bersyukur. Fafaza bi thawabi syakirin, maka dia pun menang mendapatkan pahala orang-orang yang bersyukur. Fahuwa yataqallabu fi hayatihi, maka dia berbolak-balik dalam kehidupannya baina hadainil maqamaini al-azimaini, di antara dua kedudukan ini yang agung ini. Kedudukan yang agung ini yaitu syukur dan sabar. Maqamis sabr alal bala, maqam sabar atas bala, bencana, wa maqamis syukri alan na'ma, dan maqam syukur atas nikmat-nikmat. Walihada jama'allahu ta'ala bainahuma, maka Allah kumpulkan antara dua perkara ini, yaitu ahli syukur dan ahli sabar, dalam 4 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, inna fi dzalika layatil likulli sabarin syakur, sesungguhnya dalam hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang bersabar, bahkan sabar ya, ahli bersabar, syakur, ahli bersyukur, ahli bersyukur. Jadi yang bisa memetik pelajaran dari kejadian-kejadian itu orang yang ahli sabar dan ahli syukur, itulah orang yang beriman. Kalau sudah ahli itu berarti imannya sempurna ya, atau mendekati sempurna. Orang yang imannya kuat. Jadi orang yang sabar tapi belum ahli sabar, ya masih imannya lemah. Orang yang bersyukur tapi belum ahli syukur, ini imannya belum sempurna atau mendekati sempurna. Maka itulah yang harus kita upayakan setiap saat. Bagaimana kita menghadapi ujian-ujian hidup ini? Semuanya harus kita sabari dan kita syukuri. Menurut antum, bagusnya lebih banyak syukur apa sabar? Syukur sama sabar harusnya lebih banyak mana? Tergantung ujiannya. Ujian orang beda-beda. Kalau orang itu betul-betul sempurna imannya ya, atau enggak harus sempurna betul ya, mendekati sempurna lah, itu justru hidupnya enggak perlu bersabar, karena dia sudah terlalu terlatih untuk sabar. Bahkan kesabaran dia untuk bersyukur, dia bersabar untuk bersyukur. Jadi hidupnya itu penuh dengan syukur. Artinya untuk bersyukur itu butuh kesabaran, tapi karena sudah terlatih terus, akhirnya dia menjadi ahli syukur. Ahli syukur ini tingkatan paling tinggi dalam makom ubudiyah. Orang beribadah pada Allah yang paling tinggi itu ahli syukur. Itulah yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sholat malam sampai bengkak kaki karena saking panjangnya. Kemudian ditegur istrinya, ditanya, engkau sudah diampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang? Maka apa kata Rasul? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ingin menjadi hamba, bahkan di riwayat lain disebutkan, aku ingin seperti hamba Allah asyakur. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam digelari oleh Allah asyakur. Luar biasa. Nabi Muhammad ingin menjadi asyakur, ahli syukur. Jadi itu tingkatan paling tinggi. Enggak bisa jadi ahli syukur kalau belum menjadi ahli sabar. Pasti melalui tahapan sabar terlebih dahulu. Makanya kalau kita masih berusaha sabar, ya ini masih level yang belum begitu tinggi. Harus menjadi ahli syukur. Gimana saya harus bersyukur Ustadz? Orang saya diuji dengan kesulitan terus. Bagi ahli syukur, kesulitan itu disyukuri. Ini rahasia yang sulit untuk dipahami ya. Bagi ahli syukur, itu sulit pun disyukuri. Musibah disyukuri, dan ada banyak alasan kenapa musibah disyukuri. Ya nanti kapan-kapan kita sebutkan. Kemudian wa min nikmatillahi, dan diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala ala abdihi, terhadap hambanya yang beriman, annahu fi halil ibtilai, bahasanya dia dalam kondisi diuji, la yafza' illa ila rabbih, dia tidak berlindung kecuali kepada Rabbnya dan Tuannya Subhanahu wa ta'ala. Wala yaltaji illa ilaihi, tidak berlindung kecuali kepadanya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat mencari keselamatan darimu kecuali kepadamu.
Jadi keselamatan darimu, maksudnya dari adabmu, dari murkamu. Nggak ada yang bisa melindungi kita dari murka Allah kecuali siapa? Allah sendiri. Nah, itulah hakikat kehidupan. Hidup itu sebenarnya yang paling kita takuti siapa? Ya Allah. Masa kita lebih takut pada selain Allah? Nggak mungkin. Itu bukan ketakutan yang hebat. Orang penakut yang hebat apa? Takut kepada Allah. Kalau takut kepada makhluk itu orang rendahan, orang hina. Orang mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah sampai hampir nggak tersisa takut kepada yang lain. Saking takutnya kepada Allah, hatinya penuh dengan ketakutan kepada Allah. Nah, ketakutan kepada Allah, kita kalau takut pada sesuatu maka cari perlindungan, ya. Dan tidak mungkin kita takut dari Allah kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup cuma dari Allah untuk Allah, dari Allah untuk Allah. Itulah kehidupan mukmin. Wa man iltaja ilallah, dan siapa yang berlindung kepada Allah, wa fazi'a ilaihi, dan bernaung kepadanya, hafidhahu, pasti Allah akan menjaganya, wa wafaqahu, dan berinya taufik, wa saddadahu, dan menepatkannya. Allah yang berikan ketepatan pada dia dalam setiap urusan. Wa man ista'ana billahi a'anah, dan siapa minta pertolongan pada Allah pasti Allah menolongnya. Wa man ista'ada billahi a'ada, dan siapa yang minta perlindungan dari bencana yang belum menimpa pasti Allah akan melindunginya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa bertawakal dan bersandar kepada Allah maka Allah pasti mencukupinya. Fa awwalu ma yahtaju ilaihi man usiba bi syai'in, maka yang pertama kali dibutuhkan oleh orang yang ditimpa oleh sesuatu berupa penyakit-penyakit dari sihir atau ain, an yafza'a ilallahi subhanahu wa ta'ala, adalah berlindung kepada Allah Ta'ala, wa an yalja'a ilaihi, dan bernaung kepadanya. Faminallahi subhanahu wa ta'ala yustamaddu al-aun, maka dari Allah lah diminta pertolongan, wa taufik, wa salahul amri, dan kesolehan urusan, wa husulul afiyah, dan dihasilkannya kesejahteraan, wa biyadihi azimmatul umuri, dan di tangan Allah lah kendali segala urusan, wa maqalidus samawati wal ard, dan kunci-kunci langit-langit dan bumi semua di tangan Allah. Jadi yang mengatur kehidupan ini semuanya Allah. Yang mengendalikan iblis, laknatullah, juga Allah. Yang mengendalikan setan juga Allah. Makanya kalau takut pada setan, ya minta perlindungan pada Allah, bukan pada setan. Seperti orang yang takut digigit anjing, maka dia berlindung kepada pemilik anjing. Pemilik anjing cuma bilang satu kata, anjingnya berhenti mengejar. Kalau dia cuma fokus kepada anjingnya, ya dia nggak akan berhenti dikejar anjing. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, yushra'u lil mubtala, disyariatkan bagi orang yang teruji dengan musibah, an yattakhidha al asbab al mubaha, untuk mengambil sebab-sebab yang dibolehkan, lil wiqaya, untuk membentengi diri, wal ilaj, dan juga mengobati. Membentengi berarti sebelum terjadi, ilaj berarti setelah terjadi. Jadi yang namanya bala itu ada daf'ul bala, ada raf'ul bala, menolak bala. Nah, ini di bahasa kita ya, tolak bala. Sering orang pakai tolak bala, apa? Jimat. Nah, itu tolak bala yang syirik ya. Tolak bala yang disyariatkan, jangan yang syirik. Dan ada daf'ul bala, raf'ul bala. Raf'ul bala itu berarti mengangkat bala, sudah menimpa diangkat. Dan Nabi SAW pernah kena sihir. Kok Nabi bisa kena sihir? Itu menjadi pelajaran bagi kita gitu. Jadi kejadian-kejadian Nabi itu semuanya untuk syariat gitu. Seperti keluarga Nabi kok ribut, ya untuk pelajaran bagi kita gimana menanggulangi keributan rumah tangga. Ada contohnya dari Nabi gitu. Jadi semua ada hikmahnya. Wal ilaj, jadi ilaj itu penyembuhan, min jami'il al masaib wal asqam, dari segala musibah dan penderitaan. Wat turuq al masyru'ah, dan cara-cara yang disyariatkan, lil wiqayah minas sihir wal ain wal hasad, untuk berlindung dari sihir, ain, dan hasad.
Waqad fassala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala fi hadhil mas'alah. Ibnul Qayyim telah merinci ya masalah ini tafsilan nafi'an dan perincian yang bermanfaat, jami'an yang mengumpulkan, mencakup semuanya, universal, fi kitabil mati' dalam kitabnya yang indah, Bada'iul Fawaid, faedah-faedah yang unik. La takadu tajidu inda ghairihi, la takadu tajiduhu, hampir-hampir tidak ditemukan di kitab yang lain. Jadi memang begitu ya, tulisan Ibnu Qayyim itu banyak yang unik dan antik, hampir tidak temukan di tempat lain itu. Haitsu dzakara asrata asbabin, di mana beliau menyebutkan 10 sebab syar'iyyah yang disyariatkan, yustahabbu liman ubtuliya bi syai'in, yang disunahkan bagi orang yang ditimpa sesuatu dari sihir atau ain untuk mengambilnya, liyu'afiyahullah, agar Allah menyehatkannya, minha darinya, wa yukhallisahu, dan menyelamatkannya, min syarriha, dari keburukannya. Wa qad iktasartu fi hadhihi risalah, dan aku telah meringkas pada risalah ini, ala taudihi hadil asbabil asyarah, dengan sambil menjelaskan 10 sebab ini. Wa bayanul maksud minha, dan menjelaskan maksud darinya, biikhtisarin, dengan ringkas, liya'uman naf'u biha, agar merata manfaatnya, la siyama ma'a fushuwi darari sihir, terlebih lagi dengan tersebarnya bahaya sihir dan ain di antara manusia. Wal haja ila ma'rifatil asbabil munjiyah, dan kebutuhan kepada mengetahui sebab-sebab keselamatan dari keburukan-keburukan ini, hadis syurur. Tsumma inna ma'rifata hadil asbab, kemudian sungguhnya mengetahui sebab-sebab syariah ini, wal akhdu biha, dan mengambilnya, taki al abda biidznillah, akan melindungi hamba dengan izin Allah, minal wuqu' fil asbabil muharramah, dari terjerumus ke dalam sebab-sebab yang haram. Jadi kalau kita punya sebab syar'i ini, kita nggak perlu ke dukun gitu. Banyak orang Islam pergi ke dukun gara-gara kena sihir, padahal dia nggak main sihir tadinya, akhirnya melepas sihir dengan sihir lagi, dan itu bagian dari kesyirikan. Jadi tidak terjerumus ke dalam sebab yang haram, wad dalalat al mutanawiyah, dan kesesatan-kesesatan yang bervariasi, wal khurafat al khatirah, dan khurafat yang berbahaya, allati qad yalja'u ilaiha man la ilma lahu, yang bisa jadi orang berlindung kepadanya karena tidak tahu ilmu, wala basirata, dan tidak ada basirah, mimman ubtuliya bi syai'in minal ain was awis sihir, dari orang yang tertimpa ain atau sihir. Farubbama dafa'ahu ma ya'tarihi minal alami al mutanawwi'ah, jadi dari penderitaan yang bermacam-macam itu mendorongnya untuk melakukan hal itu. Jadi udah nggak kuat lagi gitu. Wal athar al muz'ijah ila rukuni lil khurafat, dan pengaruh-pengaruh yang mengerikan karena bersandar kepada khurafat dan dolalah, dan kesesatan-kesesatan, allati la haddalaha, yang tidak ada batasannya, wala adda, dan tidak terhitung. Faida tahassana al muslimu, jika seorang muslim terbentengi dengan ilmu yang benar yang dibangun di atas kitab dan sunnah, dan beramal dengan apa yang datang di dalam keduanya dari sebab-sebab syariah, maka dia akan mendapati kebaikan dan terrealisasi kesolehan atau kebaikannya, wazanat ahwaluhu fid dunya wal akhirah, dan menghiasi keadaan-keadaannya di dunia dan di akhirat. Ini tujuan dari penulisan kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita maupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadilah orang yang paling bermanfaat, karena orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.